Ya, baik. Pemirsa, Anda masih di Pemuda Indonesia Bicara. Baik, Kang Ibnu tadi menyebutkan bahwa sebenarnya pemuda kita hanya butuh wadah. Betul sekali. Wadah untuk mereka bisa mengeluarkan kreasi mereka, potensi mereka gitu. Tapi kalau dibilang di Kabupaten Bogor ada gedung kesenian, ya, ada gedung pemuda dan olahraganya. Karena ada GOR baru yang besar sekali. Betul sekali. Ada juga gedung KNPI, betul sekali. Komite Nasional Pemuda Indonesia, cabang Kabupaten Bogor. Iya, betul. Apakah yang sudah ada di Kabupaten Bogor ini belum menjadi wadah buat teman-teman kita pemuda sehingga bisa melakukan aktivitas mereka? Iya, betul. Sebenarnya kan kalau KNPI ini kan hanya untuk wadahnya OKP ya kan, wadahnya seperti SAPMA gitu kan. Nah, ini komunitas ini sebenarnya belum ada wadahnya yang menanggulangi komunitas tersebut. Nah, niatnya saya punya pikiran gitu kan, punya niat bahwasannya SAPMA harus mampu nih menjadi wadah para komunitas, menjadi wadah para pemuda di Kabupaten Bogor khususnya Cibinong ini. Supaya apa? Supaya nanti ibaratnya kita bisa mempresentasikan kepada pemerintah gitu bahwasannya ini loh potensi-potensi pemuda yang ada di Cibinong atau Kabupaten Bogor ini. Kayak gitu. Ini loh komunitas-komunitas yang ada di sini gitu loh kan. Ini komunitas pemuda yang harusnya yang memang bisa dirangkul gitu loh. Banyak sebenarnya komunitas-komunitas yang ada di Cibinong ini, seperti komunitas sosial, komunitas beatbox, kayak seperti itu ya kan, komunitas motor. Sebenarnya itu yang harus dijunjung tinggi seperti itu kan, karena inilah potensi kreativitas pemudanya gitu loh yang ada di Kabupaten Bogor. Emang sejauh ini belum ada? Sejauh ini untuk daerah Cibinong wadah untuk komunitas masih belum ada. Cuman untuk di Kota Bogor sudah ada. Nah, saya ingin membuat supaya di Cibinong ini ada seperti itu loh, supaya nanti bisa terkoordinir semua komunitas-komunitas mungkin yang lokasinya ada di ya, lokasi buat saat ini mungkin buat teman-teman akhirnya nongkrong nih bisa misah gitu. Ya, ada gitu. yang kalau kita lihat di Bogor misalkan di Air Mancur misalnya ya, gitu ya, sehingga memang fokus mereka banyak yang ngumpul di sana gitu. Iya, betul. Dan kita masih belum jelas nih, ngumpul di mana sih sebenarnya kayak gitu kan ya. Mungkin pemerintah juga belum ada tempat akhirnya memberikan tempat, tapi kadang-kadang ada gedung kesenian. Ya kan? Betul. Nah ini kira-kira gedung kesenian harus diapakan gitu loh ya, karena emang kalau kita lihat dia agak sepi terus nih. Mungkin juga sama siap untuk meramaikan nih akhirnya. Ya, gitu. mungkin kan nanti bisa saja kita buat di situ kan agenda kegiatan atau bisa kita buat seperti festival-festival ya kan, festival komunitas di sana di gedung kesenian supaya gedung kesenian ini bisa dihidupkan kembali seperti itu loh ya kan, bisa menjadi ibaratnya tempat-tempat nongkrongnya para komunitas seperti itu. Nah, saya juga ingin berniat juga supaya nanti ke depannya juga pemerintah juga bisa melihat komunitas-komunitas ini gitu loh ya kan, supaya nanti bisa ya seperti itulah, bisa melihat komunitas yang ada di Kabupaten Bogor ini bisa terlihat seperti itu. Oke, bisa terekspos ya bahwa sebenarnya betul. pemuda di Indonesia potensinya juga cukup bagus. Iya, betul. Dan ini kan salah satu mendorong juga bagaimana sebenarnya Kabupaten Bogor bisa termaju di Indonesia dengan kondisi pemudanya yang memang berpotensi untuk mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Nah, pemerintah seharusnya seperti apa sih kalau dikata sekarang? Apakah pemerintah belum melek? Ini yang dirasa sama teman-teman, sehingga memang masih menutup mata nih dengan potensi yang sebenarnya yang sangat terbuka lebar di Kabupaten Bogor. Sebenarnya sih dibilang belum melek juga enggak ya sebenarnya. Tapi pemerintah ini agak kurang memperhatikan saja mungkin ya kan. Agak kurang memperhatikan bahwasannya pemuda di Kabupaten Bogor ini memang kreatif seperti itu kan. Karena memang banyak sekali komunitas yang ada di Kabupaten Bogor ini yang belum terlalu mengeksistensikan komunitasnya seperti itu loh kan. Salah satu contoh saya juga dulu sempat punya komunitas sosial itu yang namanya Brotherhood 51 ya kan, itu memang komunitas sosial yang fokus ke jalanan. Ibaratnya ke anak-anak jalanan, saya coba memfokuskan itu. Nah, itu dia, saya kurang mengeksistensikan mungkin kan pas kemarin. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwasannya kami itu ada, komunitas itu tuh ada. Padahal kami berniat untuk menjadi wadah masyarakat untuk bisa berbagi ya kan kepada adik-adik jalanan. Kita memfasilitasi seperti itu loh. Kita hanya ingin fasilitasi masyarakat supaya bisa berkontribusi kepada adik-adik jalanan seperti itu lewat program-program kita. Seperti itu sih Kang. Oke, jadi sebenarnya banyak komunitas ya, banyak juga yang siap banyak sekali untuk membantu pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Bogor termaju. Tapi terkadang ya gitu ya, belum eksistensinya belum terlihat nih. Ya, maka teman-teman siapa mungkin hadir untuk bagaimana bisa mengangkat mereka akhirnya bergabung, berkoordinir
teman-teman semuanya sih memang kesatuannya sama gitu, Iya, betul. tekadnya sama bahwa Kabupaten Bogor bisa termaju di Indonesia, terutama dari pemudanya. Oke, di bulan suci Ramadan ini apa langkah ke depan yang akan dilakukan? Apa sih doa dari teman-teman di bulan suci Ramadan ini untuk Kabupaten Bogor, untuk pemuda, untuk pelajar, untuk mahasiswa di Kabupaten Bogor? Ya mungkin untuk ke depan saya hanya punya visi misi untuk ibaratnya saya ingin memperkenalkan SAPMA, saya ingin menggaungkan SAPMA Pemuda Pancasila dan selalu menjaga nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa ini. Lalu untuk mungkin doa-doa di bulan Ramadan untuk pemerintah ya supaya bisa melihatlah sisi positif dari komunitas-komunitas. Mungkin kan pemerintah hanya melihat sisi negatif yang ini cuma nongkrong-nongkrong doang nih ya kan, tapi tidak melihat dari sisi positifnya. Tapi cobalah pemerintah lihat dari sisi positifnya gitu kan. Lalu untuk para pelajar mungkin tunggu kami di sekolah-sekolah seperti itu. Tunggu SAPMA di sekolah-sekolah, karena SAPMA siap ya. Roadshow ke sekolah-sekolah. Roadshow. Oke deh. Doanya apa sih kira-kira untuk di bulan suci Ramadan ini? Doa untuk SAPMA Pemuda Pancasila. Ya mungkin saya hanya ingin keluarga besar SAPMA Pemuda Pancasila itu bisa solid, bisa selalu semangat untuk menjalankan setiap program-programnya, untuk selalu bisa turun ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa tahu bahwasannya kita ada seperti itu. Oke. Pesan untuk pemuda. Nah, karena tema kita atau program kita adalah Pemuda Indonesia Bicara. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemuda kita saat ini? Pesan saya untuk pemuda di khususnya Kabupaten Bogor ini ibaratnya jaga selalu kreativitas kita, jaga selalu ibaratnya saya kalau di SAPMA Pemuda Pancasila jaga selalu nilai-nilai Pancasilanya Ya. ibaratnya seperti itu kan. Karena kan sudah sekarang banyak sekali paham-paham komunis ya kan. Saya takutnya pemuda sekarang terjerumus oleh paham-paham tersebut. Makanya coba untuk lebih mempelajarilah nilai-nilai Pancasilanya tersebut seperti itu. Oke, siap. Ya, bagaimana pemuda Indonesia, pemuda Kabupaten Bogor harus bisa saling membantu mewujudkan apa cita-cita negeri ini, bangsa ini. Yang pastinya lebih merdeka lagi. Ya. Siap. Jadi silakan teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan hanya menuntut perubahan, tapi melakukan perubahan itu sendiri. Oke? Baik, kalau gitu terima kasih. Ya, Selamat buat Odil. teman-teman, sukses terus buat acaranya. Siap, Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, mudah-mudahan mendapat pahala yang besar dari Allah. Ya, terima kasih banyak Kang Fadil. Terima kasih dan pemirsa sampai sudah perjumpaan kita dalam Pemuda Indonesia Bicara kali ini. Saya Nurholis Pardila, saya yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Ya.